pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai menganalisis perkembangan kawasan Asia Tenggara dewasa ini dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhaliza, MSOS, dengan mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara. Nah, dengan topik isu aktual di Asia Tenggara, seperti ada kejahatan terorganisir dan trafficking. Nah, baiklah kita masuk pada pembahasan yang pertama, yang dimana kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan korban lintas negara terjadi akibat adanya suatu jaringan aktor yang tersebar, baik di negara asal kejadian maupun di negara korban. Nah, jadi secara umum kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok organisasi kriminal dan oleh karena itulah muncul istilah organisasi kejahatan terorganisir. Nah, dari penjelasan di atas bahwa dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang berkembang di Asia Tenggara, kejahatan perdagangan narkoba dan juga manusia menjadi kejahatan yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini memiliki kawasan Golden Triangle atau kawasan yang menghubungkan Laos, Myanmar, dan Thailand, yaitu kawasan penghasil opium terbesar kedua di dunia yang dikuasai oleh kelompok kejahatan terorganisir. Nah, di sini seperti kejahatan perdagangan narkoba atau drug trafficking. Nah, jadi kejahatan perdagangan narkoba ini seperti di Tiongkok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, lokasi, ukuran, populasi, dan kondisi ekonomi saat ini yang dialami. Nah, jadi Tiongkok ini memiliki 1/5 populasi dunia dan ekonomi yang besar dan perkembangan opium telah memainkan peran penting dalam sejarah negara ini sejak sebelum Perang Opium Pertama dan Kedua pada pertengahan abad ke-1937. Nah, yang dimana seperti yang terlihat pada gambar di atas bahwa luas daratan Tiongkok yang sangat besar ini sangat berdekatan dengan segitiga emas dan bulan sabit emas. Nah, jadi status Tiongkok ini dalam perdagangan narkoba telah berubah secara signifikan sejak tahun 1980-an. Nah, maksudnya seiring perjanjian perdagangan dengan Asia Tenggara dan tempat lain meningkat, begitu pula diikuti oleh perdagangan narkoba dan bahan-bahan kimia pendukung melalui Tiongkok. Penyalahgunaan narkoba di Tiongkok dimulai pada dinasti Qing pada tahun 1929 sampai 1909 saat penjajah barat mulai memaksa opium masuk ke negara tersebut. Nah, sejak saat itu masyarakat Tiongkok ini mengalami pengalaman pahit tentang narkoba selama hampir 200 tahun. Nah, pada pasca tahun 1949 yang ditandai dengan berkuasanya Partai Komunis Tiongkok atas Tiongkok Daratan, terdapat lebih dari 20 juta pecandu opium ke-39. Nah, sejak Partai Komunis Tiongkok atau PKT ini meresmikan Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah mulai membuat kampanye anti narkoba besar-besaran sehingga pada saat itu Tiongkok mendapatkan reputasi negara bebas narkoba. Nah, selama kurang lebih 30 tahun. Nah, namun, reputasi tersebut berubah sejak akhir 1980 saat di mana Tiongkok melakukan reformasi ekonomi. Nah, arus lalu lintas perbatasan antar negara yang menjadi rute perdagangan dimanfaatkan oleh para sindikat perdagangan narkoba untuk memperluas jaringan mereka keluar Tiongkok. Nah, dalam konferensi pers Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Terlarang, Tiongkok mengklaim bahwa negara ini menghadapi masalah karena Tiongkok digunakan sebagai rute transit narkoba internasional. Dan sejak tahun 1980-an, jumlah pecandu narkoba meningkat di daerah perbatasan, di mana aktivitas jual beli narkoba sangat tinggi di perbatasan tersebut karena kedekatan geografis dengan Golden Triangle. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang narkoba yang semakin meningkat pasca kebijakan reformasi ekonomi tersebut untuk mengendalikan beredarnya obat-obatan terlarang di Tiongkok pada tahun 1990-an. Nah, pemerintah membentuk National Narcotics Control Commission atau NNCC, sebuah komisi pengawasan narkotika nasional yang berada di bawah kendali Departemen Fungsional Pemerintah yang terdiri dari 25 departemen termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Kesehatan, dan Administrasi Umum Bea Cukai. Dibentuknya NNCC ini menunjukkan keseriusan pemerintah Tiongkok dalam menghadapi permasalahan narkoba. Nah, yang kedua ada kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, dalam kejahatan perdagangan manusia, kejahatan ini menjadi sebuah bisnis gelap bawah tanah yang menguntungkan bagi sindikat kejahatan terorganisir, terutama bagi provinsi-provinsi perbatasan yang rentan karena minimnya tingkat pengawasan pemerintah. Nah, meski pertumbuhan ekonomi Tiongkok terbilang cepat, memiliki kekayaan nasional dan status dunia, Tiongkok ini memiliki banyak masalah yang berkepanjangan dan serius serta terbukti sulit dipecahkan. Nah, lebih dari 1 dekade
dekade, pengamat dan ahli sinologi telah membuktikan bahwa fenomena perdagangan dan penyeludupan manusia di Tiongkok terus berkembang. Nah, penyeludupan dan perdagangan manusia di Tiongkok ini melibatkan eksploitasi laki-laki, wanita, dan anak-anak berkepanjangan yang telah lama menghantui orang-orang Tionghoa. Nah, jadi Tiongkok ini adalah sumber utama negara transit dan tujuan bagi pria, wanita, dan juga anak-anak yang menjadi sasaran perdagangan manusia, khususnya pada bagian kerja paksa dan juga bisnis prostitusi. Nah, perdagangan manusia antar negara ini memiliki tujuan yang variatif seperti prostitusi, pernikahan paksa, adopsi ilegal, kerja paksa, dan mengemis. Sebagai tempat tujuan, korban dari human trafficking ini kebanyakan merupakan warga negara tetangga Tiongkok seperti Korea Utara, Burma atau Myanmar, dan Vietnam, sehingga banyak transaksi penjualan manusia yang dilakukan di perbatasan negara dan kemudian akan diseludupkan menuju provinsi-provinsi tujuan. Nah, yang dimana ada transnational organized crimes di Asia Tenggara. Nah, export oriented economies di Asia Tenggara ini memberikan kesempatan bagi kegiatan kriminal internasional dan juga pasar yang menguntungkan bagi bisnis bawah tanah seperti pasar obat-obatan terlarang dan juga perdagangan manusia, terutama dari daerah perbatasan menuju tempat yang komersil, sehingga membuat aktor transnasional organized crime di Asia Tenggara ini berkembang. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini juga tergabung dalam organisasi regional ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, telah terintegrasi secara regional dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam mempermudah proses aktivitas perekonomian. Nah, namun kelompok kejahatan terorganisir transnasional juga telah memanfaatkan proses integrasi regional ini untuk memperluas operasinya dalam perdagangan narkoba dan juga manusia di lalu lintas perbatasan dengan memanfaatkan kesenjangan pengawasan hukum nasional negara di Asia Tenggara yang tidak memadai. Adapun Golden Triangle, perbatasan darat, perbatasan Sungai Mekong yang menjadi penghubung antara perairan Asia Tenggara dan Tiongkok, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor penting bagi perkembangan perdagangan narkoba dan manusia di Asia Tenggara. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai menganalisis perkembangan kawasan Asia Tenggara dewasa ini dengan tema isu aktual di Asia Tenggara seperti ada kejahatan terorganisir dan trafficking. Nah, saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.